Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dasiva Putri Prasetya, NIM B100170141 akan mempresentasikan mengenai pengaruh efektivitas e-learning sebagai sistem pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, dan kebaruan rujukan. Latar belakang penelitian ini yaitu di mana kinerja karyawan sangatlah penting yang mana dapat menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, dalam pencapaian tujuan, perusahaan perlu adanya peningkatan dan perbaikan kinerja karyawan yaitu melakukan upaya seperti pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan berguna bagi karyawan dan perusahaan, di mana karyawan dapat lebih memiliki kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta perusahaan dapat meningkatkan mutu dan nilai. Supaya lebih efektif, pelatihan dan pengembangan kinerja dikemas melalui media pembelajaran yang efisien, fleksibel, dan minim biaya melalui media elektronik, atau disebut dengan e-learning. Dari penelitian ini, penulis memiliki tujuan supaya dapat mengetahui apakah efektivitas e-learning sebagai media pelatihan dan pengembangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu membahas mengenai variabel Y atau kinerja karyawan. Menurut 3 pakar, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah perilaku nyata seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan perusahaan karena karyawan tersebut memiliki peran dan tanggung jawab. Indikator atau pengukuran kinerja karyawan dapat dilihat melalui efektivitas, disiplin kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan, yang kedua job description, yang ketiga ketersediaan sarana dan prasarana, yang keempat jumlah kompensasi yang sesuai. Selanjutnya mengenai variabel X yaitu pelatihan dan pengembangan. Dari pengertian 3 pakar, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah usaha organisasi dalam memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik dalam jangka pendek serta meningkatkan mutu karyawan dalam segi pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian dalam jangka panjang. Indikator atau pengukuran pelatihan dan pengembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat prestasi. Yang kedua, tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab akan tugas yang diemban. Yang ketiga, dapat mengoptimalkan bahan baku, tenaga, dan waktu untuk mendapatkan output yang maksimal. Yang keempat, tingkat motivasi kerja dan kerjasama. Dan yang kelima, dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu gaya belajar individu, yang kedua dukungan dari manajemen puncak, yang ketiga penetapan isi program, dan yang keempat adanya dorongan akan perubahan, dan kelima efektivitas biaya. Selanjutnya yaitu e-learning. Dari pengertian 3 pakar, maka dapat disimpulkan bahwa e-learning adalah sebuah metode pelatihan dan pengembangan dengan memanfaatkan teknologi internet yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Indikator atau pengukuran e-learning sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas sistem yang diakses, yang kedua kualitas isi sesuai dengan yang dibutuhkan, yang ketiga tingkat keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang keempat tingkat kemudahan sistem untuk pengguna, dan yang kelima dapat berguna bagi organisasi. Faktor yang mempengaruhi e-learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlunya pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, perlu adanya sistem yang dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas. Yang ketiga, fleksibel, di mana dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan. Metode penelitian. Penelitian kali ini, saya akan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu di mana setelah mendapatkan data, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan data statistik atau berupa angka. Lokasi penelitian yaitu di perusahaan di Indonesia yang menggunakan metode e-learning dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan.
Karena dalam penelitian ini, saya bertujuan untuk menilai signifikan antara kedua variabel tersebut. Dan salah satunya yaitu PT BCA KCU Tangerang. Populasi sampel dan metode sampling yang saya gunakan yaitu dengan jumlah 40 orang karyawan yang menggunakan e-learning dalam pelatihan dan pengembangan, maka dari itu saya menggunakan metode sensus atau sampling jenuh karena responden kurang dari 100 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer mengacu pada informasi yang didapat dari tangan pertama oleh peneliti berupa pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan secara langsung atau tidak langsung. Dan data sekunder yaitu melalui buku-buku atau jurnal penelitian sebelumnya. Instrumen atau alat pengumpulan data melalui kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan ke responden dan observasi secara langsung dan tidak langsung. Dalam pengukuran variabel menggunakan skala Likert, di mana nilai skala yaitu 1-5. 1 yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu metode statistika deskriptif dan analisa regresi dan korelasi, yaitu mengolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang terakhir yaitu kebaruan rujukan, yang mana saya menggunakan jurnal dari penelitian sebelumnya, yaitu yang berjudul Pengaruh e-learning sebagai media pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan BCA KCU Tangerang. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like video ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.